yakni menyuntik bola mata korban untuk mengganti warna matanya dan mentransfusi darah dari pasangan kembar yang satu ke yang lainnya. Setelah eksperimen ini berakhir, banyak dari pasangan kembar tersebut dibunuh, jasadnya lalu dibedah dan dibandingkan. Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabarnya? Balik lagi sama aku nih di channel Garasi Kisah. Oke, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang sebuah eksperimen yang paling mengerikan pada masanya, di mana eksperimen sendiri merupakan suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Dalam penelitian ini, sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah sebab variabel bebas tersebut mempengaruhi akibat variabel terkait. Penelitian ini banyak digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam dan psikologi sosial. Oke, namun sebelum kita lanjut ke sebuah eksperimen-eksperimen yang menegangkan tersebut, jangan lupa ya buat teman-teman semua, yuk mari dukung channel Garasi Kisah dengan cara klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, eksperimen yang pertama adalah eksperimen orang kembar. Mungkin eksperimen ini adalah eksperimen yang paling tidak manusiawi yang pernah dilakukan di dalam penjara. Di kamp konsentrasi Auschwitz, Dr. Joseph Mengele melakukan percobaan mengerikan ini kepada hampir 1000 pasangan kembar dalam upaya untuk menemukan cara melipat gandakan kaum Jerman. Dalam satu eksperimennya, Joseph menjahit 2 pasang kembar dari Romania untuk menyatukan mereka. Akibatnya, badan mereka membusuk dan lalu meninggal beberapa hari kemudian. Dan eksperimen yang lain juga mereka, yakni menyuntik bola mata korban untuk mengganti warna matanya dan mentransfusi darah dari pasangan kembar yang satu ke yang lainnya. Setelah eksperimen ini berakhir, banyak dari pasangan kembar tersebut dibunuh, jasadnya lalu dibedah dan dibandingkan. Wow, serem banget ya teman-teman ya. Semoga ilmuwan-ilmuwan seperti itu tidak ada di Indonesia ya teman-teman, karena menurutku ini perbuatan eksperimen yang paling kejam yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Oke, kita next yang kedua. Ada eksperimen sifilis, di mana sifilis sendiri merupakan suatu penyakit infeksi seksual menular yang disebabkan oleh bakteri spiroset. Rute utama penularannya melalui kontak seksual langsung. Dan infeksi ini juga bisa ditularkan melalui ibu yang sedang mengandung janin, dan begitu pula dengan ibu yang baru melahirkan seorang bayi. Di mana ada seorang dokter dari Amerika Serikat yang sudah menyewa atau membayar para pekerja seksual yang sudah terinfeksi penyakit sifilis ini. Kemudian mereka disuruh untuk melakukan hubungan seksual kepada narapidana yang belum terinfeksi penyakit sifilis tersebut. Hingga akhirnya para narapidana itu memiliki sebuah penyakit jantung, terus kebutaan, kegilaan, hingga kematian. Dan tak lain dan tak bukan tujuan dari eksperimen ini adalah untuk melihat efek penisilin pada penyakit tersebut. Jadi penisilin ini kayak obat sejenis antibiotik untuk melawan sebuah penyakit-penyakit tertentu teman-teman. Jadi ya kayak misalkan dokter sedang membuat obat sebuah antibiotik untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan kemudian si korbannya itu disuntikan sebuah, ya terpaksa diberikan penyakit-penyakit yang memang ya seperti itu ya. Wah, penisilin ini merupakan obat yang sangat terkenal banget sih. Di Indonesia juga kan banyak ya penisilin, karena memang itu obat untuk antibiotik ya teman-teman ya. Oke, kita next yang eksperimen yang ketiga. Yang ketiga ada eksperimen The Chamber. Kali ini kita menuju ke Uni Soviet, di mana narapidana di situ pernah diekspos ke racun-racun mematikan. Tujuannya sama seperti eksperimen-eksperimen sebelumnya, yakni untuk menemukan bahan kimia yang tidak berasa dan tidak berbau, sehingga mustahil untuk dideteksi dalam autopsi atau bedah mayat. Racun ini disiapkan dalam makanan dan minuman para tahanan penjara, bahkan dalam obat medikasi mereka juga. Eksperimen ini akhirnya berperan besar dalam penemuan racun C2 yang mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 menit saja. Wow,
menakjubkan banget ya teman-teman ya. Oke, jadi itulah tadi beberapa eksperimen-eksperimen menurut versi Garasi Kisah. Jangan lupa ya tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.